Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya wasiatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena ketakwaan itu adalah puncak dari segala sesuatu. Talq bin Habib, seorang ulama generasi tabi'in, pernah mengatakan at-taqwa anta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju rahmatallah wa antatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu azaballah. Takwa itu engkau mempraktekkan perintah Allah karena mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut kepada azabnya, siksanya. Dan kedua-duanya itu harus diiringi dengan berdasarkan nur darinya, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dua sayap burung, ada rasa takut, ada harap. Takut kepada siksanya Allah dan harap karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa yang kemarin-kemarin kita jalankan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, minta mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena iman tok, tapi juga ditambah dengan karena mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, dan kalau ini tidak disertakan, insya Allah puasa kita tidak menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena informasinya harus berdasarkan keimanan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Burung kalau hanya satu sayap, insya Allah nggak akan terbang, nggak bisa terbang. Kita menuju Allah, menuju ketakwaan kepada Allah hanya satu sayap, takut saja kepada Allah, nggak ada rasa harapnya rahmat dari Allah, nggak akan bisa menuju Allah, nggak bisa mencapai derajat muttaqin itu tadi. Harus kedua-duanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdasarkan nur dari Allah sebagai upaya kita agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sedikit contoh. Ada imam di tempat lain ya, saya nggak tahu kalau di sini ya. Di tempat lain membaca surat, salah satunya ya contohnya At-Takatsur. Summa di akhirnya itu di beberapa ayat, kalau nggak salah ini ayat 7, tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kata tsumma dipanjangkan, tsumma latarawunnaha, summanya dipanjangkan. Kenapa? Karena nggak terbiasa murojaah, nggak terbiasa dicek, nggak terbiasa disimak oleh orang lain dan diingatkan. Dan itu ketidakbiasaan itu adalah kelengahan, dan kelengahan itu adalah satu poin bahwa itu kekurang baikan, kasar-kasarannya ya, boleh dikatakan, kalau boleh dikatakan sebagai sebuah dosa. Dan sebuah dosa itu kalau kita nggak menyadarinya terus-terusan begitu, dan insya Allah akan menjadikan tabungan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa adalah takut akan sanksi-sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk makruh, hal-hal yang makruh ditinggalkan. Kenapa? Karena takut akan sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah-sunnah dijalankan, seperti kita menjalankan puasa ini, meninggalkan yang halal, makan, berhubungan suami istri itu halal, tetapi waktu puasa kita tahan. Kenapa? Karena mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh-makruh kita tinggalkan karena takut siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa. Ada lagi contoh di surat, ada yang membaca surat As-Saffat di ayat yang kelima, katakanlah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Seharusnya masyariq pendek, riq, tapi dia dienak-enak, masyariq. Wasafati safat, wasafati safa, fazajirati zajra, fataliyati dzikra, inna
Inna ilahakum lawahid. Seharusnya lawahid, dibaca lawahid. Dienak-enak. Nah, itu harusnya kita ini selalu legowo, selalu lapang dada untuk siap untuk diingatkan oleh saudara kita dan siap untuk mencari peringatan dari saudara kita. Rasulullah saja diajari oleh malaikat Jibril. Pada tiap Ramadan, malaikat Jibril membacanya, didengarkan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah disuruh membaca. Kalau salah dibenarkan. Tingkatan Nabi itu begitu. Nah, kita seringnya ogah-ogahan. Padahal orang yang memperbaiki diri dalam membacanya, dalam membaca Al-Quran, dalam mengartikan Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran, dalam memahaminya dan dalam mempraktekannya, itu mendapatkan posisi yang sangat agung di sisi Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian bukan yang punya 3 itu tahta, wanita, harta, bukan itu, tetapi yang man ta'allama Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan wa 'allamahu. Man ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disampaikan oleh Allah, ancaman-ancaman agar kita takut kepada Allah disampaikan dalam surat Yasin ayat 63, 64 dan 65 yang saya sampaikan tadi. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam allati yang kuntum kalian tu'aduna dijanjikan atau diancamkan kepada kalian. Islauha, masuklah kalian al-yauma, pada hari ini, bima kuntum takfurun. Bima, karena apa-apa, kuntum adalah kalian, takfuruna kalian mengkafirinya, mengingkarinya. Al-yauma, pada hari itu, pada hari ini, nahtimu, kami tutup, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini sejalan dengan kebalikannya ini, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kebalikannya ini disampaikan Allah di surat Al-A'raf ayat 43. Di akhirnya orang-orang ahli jannah, ahli surga itu bersyukur kepada Allah. Wa nudu antil kumul jannah, ditunjukkan kepada kalian al jannah, uristumuha, yang kalian mewarisinya, bima kuntum ta'malun, karena kamu mempraktekkan atau mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu dijanjikan surga, seperti yang dicantumkan di surat Al-A'raf 43 itu. Dan orang yang mengingkarinya dijanjikan neraka. Makna takwa adalah takut kepada Allah, takut siksanya, dan berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ciri-ciri neraka, salah satu gambarannya neraka digambarkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami akan memasukkan mereka ke neraka. Setiap kali kulitnya hangus, kami ganti dengan kulit yang baru agar merasakan siksa kami. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, nggak ada yang bisa menghalang-halangi siksanya. Hakiman dan Maha Bijaksana, yaitu bisa mampu dan berkehendak mengampuni siapa yang dikehendakinya. Kulit kita ini, kalau kulit kita normal, insya Allah bisa merasakan 1 mm persegi, 1 mm persegi kulit kita ini, menurut para ilmuwan bisa merasakan 70 suhu, 70 macam suhu.
Tetapi kalau sudah hangus, nggak bisa merasakan sakit, nggak bisa merasakan panas, nggak bisa merasakan dingin, nggak bisa, sudah mati rasanya. Itu kalau hangus. Di neraka nggak ada istilah hangus. Setiap kali hangus diperbarui lagi agar selalu merasakan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Sampai kapan? Kalau bagi orang-orang yang kafir tiada hentinya. Kalau kita yang beriman mungkin tinggal di neraka itu sekian abad, sekian ratus tahun, begitu itu. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang hati-hati. Di antaranya adalah yang enggak memperbaiki tajwidnya. Salah satunya begitu, enggak mempraktekkan ilmunya, enggak mendakwahkan ilmunya. Seperti yang mungkin sering saya sampaikan bahwa setiap orang itu merugi kecuali yang beriman, mempraktekkan ilmu, mengajak orang lain untuk mempraktekkan ilmu dan bersabar dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.